Hey what's up Fusik Nation, kembali lagi kita di Facebook Ads Anti Dukun Series. Ini udah episode keberapa nih, aku udah lupa ya, saking banyaknya ya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang suatu topik yang itu cukup kontroversial, yaitu ternyata interest itu penting tapi nggak penting-penting amat. Nah, kok bisa kayak gitu? Ya kan, pasti kamu bertanya-tanya. Nah, supaya pertanyaannya nggak jadi ngalor ngidul lah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Wey, ada kabar bahagia buat kamu ya. Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi premium sekarang sudah available buat kalian semua. Dan tentunya buat teman-teman yang kemarin sudah join di waiting list itu beneran bisa dapat harga spesial. Tentu hanya untuk beberapa orang aja. Nah, ordernya langsung aja klik link di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang Facebook Ads Anti Dukun Premium, nah di Premium ini ada banyak sekali materi-materi yang nggak bisa aku share di sini. Karena apa? Kalau gratisan takutnya nanti tidak dipraktekkan ya. Beberapa materinya seperti framework iklan anti dukun, disitu nanti data kamu menjadi jauh lebih rapi. Lalu yang kedua adalah tofu, mofu, bofu, dan aku tambahin BOC. Lalu ada juga framework tofu, mofu, bofu yang lebih advance, dan aku tambahkan juga yang namanya rinse and repeat. Di situ bisa kalian praktekkan nantinya, walaupun kalian nggak iklan, bisa tetap dapat cuan. Lalu ada juga Ads Mastery, yaitu kita berdetail tentang bagaimana pembuatan sebuah konten iklan. Lalu ada juga nanti YouTube dikawinkan dengan Facebook Ads. Nah, itu kayak gimana ya? Nah, buat kalian yang penasaran dan memang butuh ya, dan mau praktek dari materi-materi yang premium itu, silakan kalian bisa langsung aja order di link di bawah ini. Oke, langsung aja ya, balik ke materinya. Oke guys ya, seperti judulnya, itu yang akan kita bahas. Kita akan langsung masuk ke papan tulis ya. Oke, sekarang kita sudah ada di pembahasan yang pertama ya, terkait tentang interest itu penting tapi nggak penting-penting amat ya. Di pembahasan yang pertama ini kita akan ngebahas tentang cara kerja si mesinnya si Facebook ini sendiri ya. Pasti aku yakin di luar sana masih belum banyak ya teman-teman yang belum ngeh banget kayak gimana sih cara kerjanya si Facebook itu. Nah, ini di sini aku udah ada gambarannya. Katakanlah kamu adalah Budi ya, seperti gambar di situ ya. Budi ini dia sedang mencari-cari ya tas ya lewat sosmed, dan karena dia lewat juga sosmed dan akhirnya dia memutuskan untuk juga masuk ke website. Katakanlah dia juga masuk ke Tokopedia, Shopee ataupun website-website yang lainnya, yang dimana semua website itu pasti ada yang namanya pixelnya ya kan. Nah, pixel itu kan dia merekam data, merekam jejak kita ya. Oke, karena si Budi tadi itu meninggalkan jejak ya, terekam di pixel-pixel itu tadi ya, maka nantinya si Budi itu ketika akses lagi di sosmednya, yang terjadi adalah dia akan apa? Dihantui oleh iklan-iklan yang serupa. Ya, pasti kamu juga pernah mengalami ya, bukan pernah lagi mengalami ya, setiap hari pasti kamu akan mengalami seperti ini ya. Kamu dari mana, lagi cari apa, besoknya kelamaan ya, setelah kamu keluar dari website tersebut, kamu akan dihantui iklan-iklan yang mirip ya. Jadi kayak gitu. Nah, itulah yang disebut sama si Facebook itu interest. Berarti si Budi atau kamu ya yang lagi mencari ini ya, barang ini gitu, itu mempunyai interest atau minat tas ya, paham ya yang disebut interest itu ya. Jadi seperti itu yang namanya interest gitu. Lalu gimana aplikasinya si interest ini gitu? Karena kita tahu ya, ternyata interest itu hanya sekedar minat ya. Minat apa ya? Kayak minat sedang minat tas ya kan, seperti di sini. Terus minat sepatu di sini. Lalu minat skincare dan minat-minat yang lain. Nah, interest ini itu sama si Facebook dikotak-kotakan gitu. Makanya muncul banyak interest ketika kalian itu set up di dashboard kalian ya. Nah, itu karena dari proses tadi itu. Aku menyebutnya itu si Facebook itu seperti hive mind. Jadi dia ngerti seseorang, sekumpulan orang-orang di seluruh dunia ini itu sedang suka sama apa. Tapi sayangnya sekali lagi ini hanya sebatas interest doang aja. Baru sekedar minat doang aja gitu. Nah,
Berarti ya logikanya dengan seperti ini ya, supaya orang-orang yang memang minat tadi itu bisa terfilter kan, ya, bisa terfilter menjadi memang beneran akan beli produk kamu, maka dengan pemahaman yang aku pahami dari aku memberikan konsultasi ya guys ya, ini menjadi lebih masuk akal kalau kita itu ya tidak terlalu memikirkan di interestnya. Sekali lagi, interest tetap penting, tapi nggak perlu pikirkan terlalu ribet-ribet amat ya. Yang perlu kamu pikirkan ribet-ribet amat itu adalah konten iklan kamu, produk kamu, marketingnya, dan branding kamu. Nah, dengan kamu mikirin ya semua variabel yang sudah aku omongkan di sini ya, sekali lagi konten iklannya, produknya, marketingnya, brandingnya, ini nanti yang akan memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada kamu mikirin interest ya. Jadinya nanti di sini adalah love. Nah, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Gini, katakanlah ada 1 juta orang ya mentarget interest yang sama, yaitu interest sepatu, ya kan? Pasti di situ ya mereka yang katakanlah juga produknya sama, ya, pasti yang memiliki konten iklan yang lebih bagus, ya, marketing yang lebih kece, ya, cara komunikasi yang lebih tertarget ke calon audiens, ya, dan brandingnya yang lebih dikenal atau yang persepsinya ke audiens itu lebih nancep, nah maka itu yang lebih menang ya. Nah bayangin kalau kamu selama ini belajar Facebook Ads, belajar digital marketing itu kamu nggak paham terhadap semua variabel yang aku omongin ini ya, kamu hanya akan berkutat di sini, padahal ini jauh lebih ngefek. Nah mau buktinya kayak gimana? Ini nggak cuman Omdo ya, ini aku lihatkan ke kalian ya, dashboard dari semua klien aku ya. Dan di sini kalian bisa lihat yang pertama aja ya, di sini dia berjualan dress hijab seingat aku ya. Ini juga udah aku pernah bahas juga ya. Ini aku cantumkan lagi di sini. Di sini kamu bisa lihat ya, ROAS-nya di sini angkanya ada yang 4,87 sama 2,7, totalnya di angka 2,39 ya. Di sini dia ngepas aja, dia split testing placement. Tetapi ya, interestnya coba dilihat. Muslim wear. That's it. Sesimpel itu bisa dapat kayak gini. Ini kalau kalian ngikutin di pembahasanku yang video mana ya, aku lupa ya. Mungkin kalau kamu ingat ya, ini sebenarnya ROAS-nya jauh lebih besar daripada ini ya. Karena apa? Ya karena keadaan iOS sekarang ya. Data di dashboard lebih kecil daripada data kenyataannya. Dan ini juga belum termasuk ya data penjualan di luar dashboard, di luar website. Nah, dari screenshot satu ini aja sudah membuktikan bahwa ya ternyata ya dengan interest yang sesimpel ini, Muslim Wear kayak gini, ROAS-nya bisa segini ya. Dan ingat, di luar dashboard jauh lebih besar gitu. Sama juga di sini ya. Ini dia juga, ini apa ya? Lupa aku ya. Ini cuman butik ya sama entertainment, ROAS-nya juga bisa sekian ya. Belum cukup bukti yang ini. Coba kita lihat lagi. Nah, ini klien aku. Nah, ini yang kita bahas di Bredel Digital Marketing di video yang kemarin ya, yang aku bahas tentang landing page yang lebih singkat itu, bukan landing page lebih singkat, maksudnya dari home terus dipindah ke landing page itu ya. Kalau kalian nyimak di video kemarin ya, coba dilihat interestnya, cuman hijab fashion, OOTD, jam, ROAS-nya bisa sampai segede ini coy, ya. Dan sekali lagi, hasil aslinya di luar dashboard jauh lebih besar daripada ini ya. Ya, ini membuktikan bahwa ya interestnya tuh nggak perlu kamu pikirin yang pusing-pusing amat, atau mungkin kamu malah kepikiran untuk beli suatu software third party yang aku nggak bisa sebutin itu ya, yang untuk mencari interest itu menurut pengalaman aku ya itu tidak terlalu urgent untuk dianggarkan. Nah, karena nyatanya ya dengan tadi memperhatikan produknya ya, brandingnya sama marketing yang bisa lebih bagus ya. Oke, balik lagi bentar ke atas ya, ada yang kelupaan tadi. Nah, khusus untuk yang dress hijab ini ya, dia memang klien aku itu memiliki branding yang cukup oke ya. Oleh karena itu dia bisa dapat ROAS yang bagus. Ya, branding oke itu ya bagaimana dia ngambil foto produknya dan sebagainya kayak gitu.
Oke, screenshot yang terakhir ya. Ini seingat aku dia berjualan semacam kayak apa ya, gantungan gitu ya, tapi transparan. Adobe barang atau apa gitu ya. Dan dia memang sudah memiliki funnel ya. Ya nggak baca kalau kalian susah gambarin memvisualisasikan produknya, anggap aja ini fashion juga gitu ya. Dan kalian lihat ya di sini. Interestnya cuma smartphone ya, dan dikerucutkan pakai engage shopper ya kan. Terus di exclude ini kalau nggak salah exclude yang cuman 2G to 3G kayak gitu ya, lupa aku isinya lebih lengkapnya. Terus bawahnya juga cuman handbag, engage shopper juga. Lalu di sini ini bukan Walter ya, ini wallet sebenarnya. Misalkan lihat ya, ROAS-nya sampai 8,87, ada yang 6,95, ada yang 4,37, terus average-nya di angka 5,53. Cost per purchase-nya bisa kan lihat ya. Dan aku bisa memastikan di campaign dan aset-aset ini memang dia pada saat itu profit. Dan misalkan lihat ya, purchase conversion value-nya di angka sekian ya, 20-an juta ya. Mas, tapi kan screenshot-nya ini bisa aja bohong. Ya, memang bisa ya. Jadi silakan diputuskan mau percaya ya, monggo, enggak ya, nggak apa-apa ya, nggak ada paksaan di sini ya. Jadi dari semua dashboard yang aku contohin di sini ya, guys ya, membuktikan bahwa interest itu ya simpel aja. Ternyata sekali lagi produknya yang diterima di market ya lebih berdampak daripada kamu mikirin ribet tentang si interest ya, dan marketingnya, brandingnya ya, konten iklannya tentunya juga. Kalau konten iklan ya dari CTR link kliknya juga, tetapi bukan di besarannya ya, tapi bagaimana CTR link klik ini ya bisa berpengaruh positif terhadap conversion sekali lagi ya ke website purchase-nya. Atau kalau teman-teman ya yang pakai lead ya berpengaruh ke lead terus jadi beli barangnya kayak gitu. Sebenarnya kita bisa banget menyimpulkan ya, ternyata ya sekali lagi testing interest itu memang penting, tapi jangan terlalu diribetkan sampai kalian mencari interest yang mungkin orang menganggap apakah ada interest rahasia kan kayak gitu. Terus apakah ada interest yang itu paling cocok dengan produk aku, dengan brand aku ya. Menurut pengalamanku itu nggak kayak gitu juga ya. Lebih baik kalian tuh ngulik konten iklannya, terus pastikan apakah memang produknya itu diterima oleh market, lalu marketingnya ya, cara kita berkomunikasi ke audiens yang kita tuju itu kayak gimana, apakah kita sudah mentailor itu bahasa Indonesianya apa ya, menjahit ya, bikin suatu konten yang itu bisa bikin orang-orang tuh ini gua banget, atau mungkin ini memang lagi nge-in banget ya. Itu yang perlu kamu ulik. Sama branding itu kayak bagaimana kita bisa memainkan persepsi, misal barang yang sama tapi dengan packaging yang berbeda, dengan angle foto yang berbeda, dengan video iklan yang berbeda, atau cara-cara tertentu itu bisa menjadi diterima market dengan berbeda. Makanya kamu jangan heran ada satu produk yang sama itu bisa dijual dengan harga yang berbeda-beda hanya dengan menampilkan tampilan yang berbeda ya. Gampangannya itu adalah produknya sama, cuman bajunya yang berbeda. Itulah branding. Nah, menurut aku itu malah justru lebih mempengaruhi ya. Buat teman-teman yang memang tertarik ingin membahas Facebook Ads anti dukun series ini lebih dalam lagi, kayak bagaimana kita itu membredel anatomi iklan. Nah, kabar baiknya yang sudah aku umumkan di video-video sebelumnya, Facebook Ads anti dukun series yang versi premium itu sudah launching ya. Jadi ketika video ini tayang itu memang sudah aku launching. Jadi kalian nggak perlu ngantri lagi. Kalau kalian memang berminat ya untuk menggeluti Facebook Ads anti dukun series yang versi premium, ya silakan aja kalau berminat ya. Silakan beli Facebook Ads anti dukun series yang premium. Silakan klik di link di bawah. Oke gitu. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.